Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Tak perlu lama-lama, kami akan memaparkan laporan lengkap dari mata kuliah Analisis Perencanaan dan Pengembangan Agrosistem studi kasus pada CV Podomoro, Makassar, kelompok 17. Adapun nama-nama dari kelompok 17 yaitu yang pertama Eni Amalia Nirwan, nomor stambuk 083 2018 0040. Yang kedua Aurelia Devi Rafiq 083 2018 0040. Yang ketiga Nur Afifah, nomor stambuk 083 2018 0059. Langsung saja saya membacakan. Yang pertama itu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris, artinya sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja dalam sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari sektor pertanian. Pertanian dalam arti luas terdiri dari 5 sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kelima sektor pertanian tersebut bila ditangani dengan serius sebenarnya akan mampu memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia mendatang. CV Podomoro Makassar merupakan perusahaan home industry yang memproduksi tepung sagu yang berlokasi di masyarakat Sulawesi Selatan, Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Pak Diman pada tahun 2012. CV Podomoro Makassar mengolah sagu menjadi tepung sagu dalam kemasan menggunakan mesin. Salah satu bahan pangan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan alternatif tepung yang menjanjikan adalah sagu. Sasaran belajar. Dalam melaksanakan praktek kerja lapang, penentuan sasaran belajar adalah suatu hal yang penting karena merupakan sarah dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran belajar yang ingin dicapai dari pelaksanaan praktek kerja lapang ini yang pertama itu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan ketiga aspek etika. Kegunaan praktek lapang. Kegunaan praktek lapang bagi mitra belajar yang pertama itu memperoleh masukan dan saran-saran untuk perkembangan usaha. Yang kedua, membantu kegiatan produksi bagi perusahaan. Bagi mahasiswa, yaitu memotivasi diri mahasiswa untuk berwirausaha. Yang kedua, sebagai salah satu syarat untuk lulus pada mata kuliah praktek kerja lapang. Tinjauan pustaka. Sagu merupakan salah satu jenis tanaman asli Asia Tenggara yang tumbuh alami di daerah daratan atau rawa dengan sumber air yang melimpah. Tanaman sagu masih dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 1250 mdpl dengan curah hujan 4.500. Daerah potensial penghasil sagu di Indonesia antara lain Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Tanaman sagu dapat dibudidayakan dengan mudah dan tidak membutuhkan perlakuan khusus karena memiliki kemampuan tumbuh di lahan marginal. Dengan demikian, tanaman sagu menjadi salah satu sumber padi andalan pada masa mendatang. Manfaat dari nilai tambah sagu pada tingkat petani masih sangat terbatas karena cara pengolahannya tradisional.
yang menggunakan mesin dan peralatan yang sederhana sehingga menghasilkan produk dengan mutu dan rendaman yang rendah dan kurang efisien. Dalam kaitannya dengan eksploitasi hutan sagu, pengolahan tradisional tidak menyebabkan masalah degradasi pertumbuhan hutan sagu berbeda dengan eksploitasi yang dilakukan secara industri skala menengah besar. Berbagai penelitian menunjukkan potensi sagu belum optimal pemanfaatannya, yang ditandai dengan banyak tanaman sagu yang layak panen, tetapi tidak panen dan rusak. Pembuatan tepung sagu. Berikut tahapan dalam mengelola sagu menjadi tepung sagu. Yang pertama, kuliti batang sagu, parut batang sagu yang telah dikupas kulitnya menggunakan pemarut. Yang kedua, masukkan parutan sagu ke dalam penyaring. Yang ketiga, alirkan air perasan ke dalam penyaring yang berisi parutan sagu menggunakan pompa bensin dan endapan selama 12 jam. Yang keempat, buang air yang telah terpisah dengan sari pati sagu yang telah mengendap. Yang kelima, keringkan sagu di bawah sinar matahari selama 2 hari. Yang keenam, masukkan ke dalam mesin penepung. Yang ketujuh, ayak sagu agar benar-benar halus dalam mesin pengayak. Yang kedelapan, timbang sagu sesuai perkemasan. Kemasan ada 2, yaitu karung 25 kilo dan 1 kilo dan kemasan 500 gram. Dan per label dengan berat 500 gram. Yang ke-9, masukkan kemasan sagu ke dalam karung terigu yang telah dikemas. Yang ke-10, jahit karung dengan mesin penjahit karung. Yang ke-11, siap dipasarkan. Produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi juga meliput semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan nilai guna suatu barang yang diproduksi. Dengan demikian, produksi berkaitan erat dengan bekerja, yaitu sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh dengan mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada di dalam dirinya guna untuk mencapai tujuan tertentu. Produksi merupakan segala kegiatan dalam menciptakan serta menambah utility atau kegunaan suatu barang dan jasa. Selain itu, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan sehingga keuntungan perusahaan dapat diperoleh dengan terjadinya pembelian yang berulang. Tujuan dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran pada dasarnya dimulai dari
Yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua produk atau barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat pemasar dan calon pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurelia Desi Rafiq. Baik, selanjutnya yaitu lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi praktik kerja lapang PKL ini dilaksanakan di CV Podomoro, Makassar, yang terletak di Jalan Pemandian Alam Perumahan Bumi Asri, Blok C, D nomor 2, Barongbong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai hari Selasa 4 Mei 2021 pada pukul 11 WITA. Penentuan posisi nilai. Penentuan posisi penilaian merupakan proses pengamatan situasi agrosistem, menentukan permasalahan, menentukan sasaran, dan merancang penilaian terbagi atas dua, yaitu yang pertama berada di dalam agrosistem sebagai manajer, yang kedua berada di luar agrosistem sebagai pengamat. Selanjutnya jenis dan sumber data. Yang pertama data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang pertama termasuk data kualitatif dalam penelitian ini, yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan identifikasi sumber daya. Yang ketiga, sumber data yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam pengumpulan sumber data di CV Podomoro, Makassar, praktikan melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer saja. Metode analisis. Yang pertama analisis deduktif, yang kedua analisis kinerja hasil, yang ketiga analisis produksi dan pendapatan, yang keempat analisis kelayakan usaha, dan yang kelima analisis titik impas atau analisis DEP. Kemudian sejarah singkat agrosistem. CV Podomoro Makassar merupakan produsen tepung sagu dari tanaman rumbia. CV Podomoro Makassar sebagai perusahaan home industry tepung sagu yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 oleh Giman. Awalnya Giman merintis usaha warung makan sejak tahun 1982. Kemudian beliau juga membuka usaha warung bakso. Perusahaan CV Podomoro Makassar didirikan lantaran banyaknya penggunaan pengawet makanan yang berbahaya seperti boraks dan formalin. Untuk pengenyal mie dan bakso, maka dari itu CV Podomoro Makassar mencoba menggantikan bahan pengenyal ketan. Bahan baku bakso terbilang cukup mahal, seperti tepung tapioka pada saat itu, sehingga Giman berpikir untuk membuat bakso dari tepung sagu. Setelah mencoba membuat bakso dari tepung sagu dan hasilnya bagus, Giman membuat bakso tepung sagu yang terbilang lebih murah, membuat para pengusaha warung bakso untuk membuat bakso dari tepung sagu. Hal ini membuat permintaan tepung sagu meningkat, sehingga Giman mengolah sagu menjadi tepung atau sampai sekarang. Selain harganya yang murah, tepung sagu juga banyak diminati oleh masyarakat karena dapat diolah menjadi olahan kue kering seperti bagia dan
Verifikasi sumber daya. Identifikasi sumber daya adalah suatu identifikasi yang mendeskripsikan posisi dan rencana kerja dalam penggunaan atau pemanfaatan sumber daya perusahaan yang sifatnya produktif dan bernilai ekonomis. Identifikasi ini berguna agar perusahaan dapat mengetahui sejauh mana keadaan sumber daya yang selama ini dan sebagai sumber internal dalam perusahaan tersebut. Selain itu, mana kondisi ke depan yang perlu dikembangkan agar terdapat inovasi baru yang muncul mengenai kemajuan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang saya akan lakukan, sumber daya yang digunakan oleh Ibu Hasari dan Aseng hanya 2 orang, yaitu Bapak Sapri selaku pengelola dan pembudidaya perkebunan sagu milik Ibu dan Aseng, dan anak dari Ibu Aseng yang biasanya ikut membantu Pak Sapri dalam proses pengolahan. Adapun struktur organisasi CV Podomoro Makassar dilihat sebagai berikut. Yang pertama dari Kepala CV Podomoro Makassar, yaitu Pak Giman, kemudian posisi kedua ada sales dan marketing, yaitu Ruli Iswanto, dan administrasi Reni Wulandari, kemudian tim produksi yaitu ada Tia, Tepi, dan Rehan. Kemudian analisis kinerja usaha. Sebagai perusahaan tidak pernah lepas dengan suatu analisis kinerja yang dapat menjadi pengarah pengurusan itu sendiri. Analisis kinerja adalah suatu proses yang ada dalam lingkup perusahaan dan di luarnya, serta hubungannya dengan proses pengadaan bahan baku, proses produksi, proses pemasaran, serta pengendalian dampak lingkungan. Ada 4, yaitu analisis kinerja proses investasi, modal kerja, dan biaya investasi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aini Amalia Nirwan. Bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah yang merupakan bahan dasar yang mutlak disediakan karena sangat diperlukan dalam proses produksi yang selanjutnya akan memulai beberapa tahap proses tertentu yang akan memberikan nilai dan manfaat yang lebih, sehingga proses pengadaan ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin kontinuitas, kualitas, dan kualitas produksi. Analisis biaya. Pada umumnya, biaya yang dikeluarkan dalam setiap usaha terbagi 2, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel. Keberhasilan suatu perusahaan ini dinilai dari jumlah pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan dalam pengertian umum adalah hasil produksi dalam bentuk materi dan dapat kembali digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana produksi. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya akan sama dan tetap tidak berubah sedikit pun walaupun jumlah barang yang diproduksi akan dijual berubah-ubah dalam kapasitas normal. Biaya variabel atau cost adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berubah-ubah dan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah produksi. Analisis masalah pengembangan agrosistem. Analisis adalah sikap atau perhatian terhadap suatu benda, fakta, atau fenomena, sampai mampu menguraikan menjadi bahan-bahan, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Tujuan untuk menemukan dan mendapatkan solusi dari
permasalahan yang terjadi. 1. Kurang alat produksi, 2. Kurang tenaga kerja, 3. Pendapatan kurang. Analisis alternatif tindakan pengembangan agrosistem. Analisis alternatif adalah suatu usaha untuk melihat berbagai kemampuan, pilihan atau alternatif dan hubungan tindakan dari analisis sasaran yang mengarah pada suatu keadaan tertentu yang diinginkan. Analisis alternatif digunakan untuk mengetahui apakah rangkaian tujuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi pengembangan usaha. Analisis ini pada akhirnya mengarah pada pemilihan salah satu dari rangkaian tujuan perusahaan. Matriks perencanaan dan pengembangan agrosistem. Yang pertama, dalam matriks perencanaan proyek pengembangan perusahaan, struktur alternatif tindakan terpilih dijabarkan dalam matriks perencanaan. Pada matriks ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi masing-masing tindakan, tujuan dalam menentukan sistem informasi pengendalian manajerial, menentukan sarana yang disertakan dalam menentukan besarnya biaya yang digunakan untuk mendukung tindakan pelaksanaan proyek. Yang kedua, matriks perencanaan proyek. Pembahasan mengapa proyek dilaksanakan atau maksud dan sasaran proyek. Apa yang ingin dihasilkan oleh pelaksanaan proyek. Bagaimana proyek tersebut akan bekerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor di luar pengaruh langsung pengelolaan proyek yang perlu diawasi demi keberhasilan proyek serta sarana dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Aspek pengetahuan. Setelah menganalisis dan melakukan praktek pada CV Podomoro Makassar, maka kami dapat melakukan beberapa pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran, yaitu pertama, kami mengetahui bagaimana sejarah awal didirikan CV Podomoro Makassar, serta bagaimana perkembangan perusahaan tersebut hingga saat ini. Yang kedua, kami telah melihat dan mengetahui bagaimana proses produksi tepung sagu CV Podomoro Makassar dan berapa banyak produksinya per hari. Yang ketiga, kami telah mengetahui bagaimana proses pemasaran produk tepung sagu CV Podomoro Makassar dan kepada pihak mana saja CV Podomoro Makassar memasarkan produknya. Aspek keterampilan. Yang pertama, setelah beberapa kali melihat proses produksi, kami jadi mengetahui bagaimana proses pembuatan tepung sagu CV Podomoro Makassar. Yang kedua, setelah melihat bagaimana CV Podomoro Makassar memasarkan produknya, kami jadi tahu bagaimana memasarkan produk dan menentukan target pemasaran yang tepat untuk produk tertentu. Aspek sikap. Yang pertama, menghargai dan mematuhi dengan baik jam kerja yang berlaku di CV Podomoro Makassar. Menghargai dan mematuhi dalam artian tidak melanggar dan tidak berperilaku semena-mena dalam jam kerja masih berlangsung. Yang kedua, menghormati karyawan dari membangun solidaritas dan semangat bekerja antara sesama rekan kerja. Solidaritas adalah rasa kesatuan, kepentingan, rasa simpati yang dapat membangun kekeluargaan yang erat agar dapat mencapai kepentingan bersama. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Nur Afif. Baiklah, pemaparan laporan lengkap sudah selesai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian nanti biasa jadi usaha. Duduk kok sih. Ya.
ini sudah sama dia giling. iya. Ya, tinggal ditimbang. Ini yang belum. Ini kapan baru